Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat Sehat pagi semuanya. Semangat semuanya. Luar biasa. Pagi hari ini kita semua berkesempatan untuk berkumpul secara daring untuk mendengarkan pemaparan materi dan juga berdiskusi mengenai penyamaan persepsi dan juga penyusunan kurikulum Prodi Teknik Industri berbasis kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan juga keselamatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dan bertemu secara daring hari ini. Sebelum menginjak ke acara, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu Bela Negara. Kepada teman-teman dari operator, disilakan. Persatuan dan kesatuan negara
Terima kasih atas perhatiannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Berti Dwi Rahmawati yang akan memandu dan juga memoderatori acara webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, Dr. Sadi STMT, yang saya hormati narasumber yang telah bersama kita hari ini, yaitu Ibu Berta Maya Sofa, ST-MSc PhD, dan juga teman-teman peserta yang berbahagia. Pelaksanaan webinar ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi, lalu akan ada sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini dapat dilakukan secara live dengan cara raise hand, atau ketika materi disampaikan, peserta diperbolehkan untuk mengetik pertanyaan yang ada di kolom chat yang ada di bawah. Bapak dan Ibu peserta yang berbahagia, acara akan diawali dengan ucapan selamat datang oleh Kajur Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Sadi STMT, waktu disilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Berta yang sudah memberi waktu jadi hari ini untuk bisa bergabung dengan jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta semua yang bergabung hari ini dalam rangka workshop penyamaan persepsi, penyusunan kurikulum jurusan Teknik Industri yang berbasis MPKM. Sebelum saya lanjutkan, izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bertemu di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga saya sampaikan Bu Berta, selamat datang ya. Jadi untuk UPN Veteran Yogyakarta, jadi terutama jurusan Teknik Industri ini baru menyusun kurikulum jurusan Teknik Industri yang berbasis MPKM tadi terkait dengan perubahan kurikulum, juga terkait dengan hibah yang kita terima, sehingga harapannya nanti ini bisa bermanfaat bagi semua jurusan Teknik Industri, tidak hanya Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta saja. Jadi kita berbagi untuk semua jurusan Teknik Industri, makanya ini kita buat forum lebih terbuka, Bu Berta. Jadi harapannya bisa jurusan Teknik Industri tidak hanya TIUPN, tapi bisa di DIY, Jateng, dan sekitarnya. Mungkin itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Berta. Selamat datang di jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadi atas ucapan selamat datangnya. Menginjak ke acara inti adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Berta Maya Sofa, ST-MSc PhD, selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, dan juga yang sekarang diamanahi sebagai Sekretaris Umum BKSTI. Izinkan saya untuk membacakan singkat profil beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 di UGM pada tahun 2000, lalu S2 di Chalmers University of Technology pada tahun 2004, lalu beliau melanjutkan pendidikan S3 di Norwegian University of Science and Technology pada tahun 2011, lalu beliau bergelar ASEAN Engineer pada tahun 2018. Publikasi beliau banyak sekali, dengan mayoritas research interest pada bidang humanitarian logistik, supply chain engineering, complex system modeling and simulation, industrial ekologi, dan energi sistem. Kepada Ibu Berta Maya Sofa, waktu disilahkan. Matur nuwun. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu Berta. Oh, iya. Ini soalnya terus terang di tempat saya agak putus-putus ya tadi, tapi kadang bagus, kadang putus. Semoga bisa diterima, nggih.
Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sadi selaku Ketua Program Studi Teknik Industri UPN. Kemudian kalau boleh saya ingin menyapa juga, di sini saya temukan beberapa nama yang saya sangat familiar gitu ya, kepada Bu Nur Indrianti. Matur nuwun Bu sudah diundang ke sini dan sudah tahu juga di acara ini, dan juga ada beberapa. Assalamualaikum Bu Berta, terima Ya, kasih sudah Waalaikumsalam. mau, sudah berkenan sharing ilmunya kepada kami semua di sini. Nggih, matur nuwun Bu. Ini saya juga melihat ada beberapa nama-nama mahasiswa saya ya yang dulu termasuk Mbak Berti ya. Nggih. Dan juga peserta-peserta yang lain, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin mungkin saya mencoba untuk share screen, nggih. Nggih, disilakan Ibu. Ya. Jadi untuk kali ini sesuai dengan nota catatan yang diberikan Pak Sadi ke saya gitu ya. Jadi acara ini saya fokuskan untuk sharing gitu ya, sharing terkait dengan bagaimana penyusunan kurikulum yang di mana di dalamnya melibatkan memfasilitasi kegiatan Kampus Merdeka gitu ya. Jadi sebenarnya yang nanti akan saya highlight di sini, mumpung juga UPN dan mungkin prodi-prodi yang lain, termasuk di UGM juga saat ini sedang menyusun kurikulum yang nanti mungkin akan digunakan tahun depan gitu ya. Jadi sebenarnya untuk program Kampus Merdeka itu adalah bagian dari yang perlu kita perhatikan pada saat penyusunan kurikulum. Tentu saja pada saat menyusun kurikulum itu juga banyak faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi tidak hanya Kampus Merdeka. Nah, jadi di situ yang ingin saya tekankan kembali gitu, nggih. Baik, akan saya mulai dengan sedikit tentang ya mungkin lebih ke definisi ya. Jadi kalau kita refer pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 gitu ya. Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan di mana di situ ada tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara gitu ya. Nah, sebenarnya selain kurikulum itu kita juga mengenal ada beberapa aktivitas lain. Jadi kurikulum itu saat ini itu tidak hanya difahami sebagai kumpulan mata kuliah gitu ya. Tetapi juga selain kumpulan mata kuliah, di dalam kurikulum itu kita juga harus mendefinisikan gitu ya, kompetensi apa yang nanti akan dicapai oleh mahasiswa melalui kurikulum itu. Dan kompetensi itu harus diukur. Nah, sehingga di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi terutama untuk bahan PT saat ini sudah tidak lagi menggunakan input output kurikulum. Jadi yang mungkin di slide saya nggak ada, mungkin saya hanya menceritakan saja ya. Jadi input output kurikulum itu adalah kalau kita melihat instrumen bahan PT yang lalu, itu yang diukur adalah outputnya gitu. Jadi outputnya itu contohnya adalah lulusan ini IPK-nya berapa? Berapa jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Jadi yang diukur adalah outputnya. Jadi bukan outcome atau kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Dengan inputan yang sudah ada, misalkan fasilitas kurikulum itu sendiri, kemudian ada fasilitasnya dan juga ada faculty kompetensi dari faculty member. Nah, itulah input output sedikit menyinggung untuk masalah itu gitu ya. Karena pada saat membuat kurikulum kita tidak hanya yang dipikirkan Kampus Merdeka saja, tetapi juga ada beberapa instrumen lain atau peraturan yang lain yang harus kita perhatikan adalah ada kegiatan yang kita namakan dengan kokurikuler dan juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Jadi kalau kokurikuler itu adalah kegiatan yang di luar kurikulum, tetapi wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Jadi untuk kegiatan kokurikuler di Bank PT mungkin tidak ada. Tetapi
apabila suatu prodi ingin mencapai akreditasi internasional di IAB contohnya, itu akan ditanyakan tentang kegiatan kekurikuler. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, yang selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Nah, kalau ekstrakurikuler itu adalah kegiatan di luar kurikulum dan tidak diwajibkan untuk semua mahasiswa. Jadi mahasiswa punya opsi boleh boleh mengikuti atau tidak. Jadi ekstrakurikuler itu jadi kita anggap sebagai kegiatan di luar kurikulum, biasanya seperti itu. Nah, karena adanya kampus Merdeka ini, kalau kita perhatikan ada 8 aktivitas. Saya yakin beberapa prodi itu sebenarnya sudah punya 8 aktivitas itu. Hanya 8 aktivitas itu tidak diakui sebagai bagian dari kurikulum, tetapi lebih kepada bagian dari ekstrakurikuler. Nah, disinilah sebenarnya letak, kalau bisa dikatakan, tantangannya gitu ya. Jadi Pak Dirjen waktu itu menyatakan bahwa apakah kita prodi-prodi ini siap gitu kalau menghadapi disrupsi untuk pendidikan gitu ya. Nah, salah satu disrupsi pendidikan ini adalah mengubah cara berpikir kita. Jadi yang dulunya kita sudah matok ini ekstrakurikuler, nah sekarang ekstrakurikuler pun itu bisa menjadi bagian dari kurikulum. Nah ini yang kita gunakan sebagai konsep di kampus Merdeka. Nah sebenarnya kalau kita lihat latar belakang gitu ya dari kampus Merdeka ini, sebenarnya ada 4 yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi kalau kita lihat sistem pendidikan kita sejak revolusi industri ini sudah yang kalau kita lihat dari perusahaan seperti Gojek misalkan, nggak punya aset saja tetap bisa jalan. Zaman dulu mindset-nya adalah suatu perusahaan kalau tidak punya aset itu tidak akan bisa beroperasi. Tapi mindset kita kan sekarang berubah gitu ya. Jadi tidak punya aset pun itu bisa beroperasi. Nah, contohnya adalah Gojek, kemudian Airbnb. Apakah mereka punya kamar hotel? Tidak. Mereka tidak memiliki aset gitu ya. Tetapi yang mereka miliki adalah informasi. Nah, disrupsi ini itu juga mempengaruhi sistem pendidikan kita. Nah, di mana mahasiswa zaman sekarang itu sudah tidak bisa disuruh bertahan duduk di perpustakaan berlama-lama seperti zaman kita dulu. Kalau gini kedengaran kelihatan banget kalau saya tahunya tahun lama banget ya. Udah nggak bisa sekarang ya. Jadi mahasiswa itu bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Hanya dengan menggunakan, ya kasarannya dengan internet, di depan komputer aja sudah bisa mendapatkan informasi apa saja gitu yang mereka inginkan. Tanya Google gitu, sudah langsung bisa terjawab gitu. Termasuk anak saya gitu kalau dapat soal dari gurunya itu kadang kalau di buku nggak ada langsung googling gitu ya. Nah, sehingga ini menyebabkan mahasiswa itu memiliki akses yang lebih besar gitu ya terhadap materi-materi kuliah. Jadi materi kuliah itu tidak hanya didapatkan di kelas saja, tetapi bisa didapatkan dari mana saja. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebutuhan lifelong learning gitu ya. Kita itu sekarang hidup di zaman yang sangat dinamis, yang perubahannya sangat cepat sekali. Saya ingat waktu saya itu punya email itu setelah lulus S1 itu tahun 1999 tahun 2000 gitu ya. Nah, sekarang anak saya yang masih SD saja sudah sangat fasih itu menggunakan gadget, lebih fasih daripada ibunya gitu ya. Jadi kita bisa melihat perubahan itu sangat cepat sehingga memaksa gitu ya, memaksa kita atau mahasiswa kita itu untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan. Sehingga kompetensi lifelong learning itu menjadi wajib. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki ya. Jadi mungkin sering Bapak Ibu lihat di beberapa presentasi gitu ya, skill yang harus dimiliki dari perbedaan antara tahun 2015 dengan tahun 2020. Nah, di situ yang perlu kita highlight itu ada 4 kompetensi atau 4C gitu ya. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi saat ini, yaitu terkait dengan kolaborasi gitu ya, komunikasi, creativity dan critical thinking. Dan yang terakhir adalah teknologi sekarang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan informasi itu dengan sangat mudah gitu ya. Sehingga kita bisa belajar dari mana saja dan dari siapa saja. Nah, itulah sebenarnya hal-hal gitu ya, perubahan yang terjadi di sekitar kita yang memaksa kita untuk melakukan inovasi pembelajaran.
Nah, tetapi selain kita membuat inovasi pembelajaran, tetap pemerintah itu memiliki beberapa peraturan-peraturan yang harus kita penuhi pada saat kita menyusun kurikulum. Ini saya coba listkan beberapa peraturan yang memang prodi itu harus aware pada saat menyusun kurikulum. Jadi salah satunya yang paling baru adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT, di mana di dalamnya ini juga salah satunya ada Kampus Merdeka yang kemudian didetailkan ke dalam juknisnya di buku panduan Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, sementara Ban PT juga memiliki kriteria kurikulum sendiri yang tadi sudah saya jelaskan tentang outcome based kurikulum. Dan karena kita di sini masuk dalam prodi teknik industri, nah BKSTI sebagai asosiasi pendidikan tinggi di Indonesia itu telah dan bagi prodi yang ingin mengejarnya tidak hanya akreditasi nasional tetapi juga akreditasi internasional, itu juga perlu memenuhi kriteria kurikulum yang sudah disyaratkan oleh IAB. Jadi nanti akan saya coba listkan satu demi satu terkait dengan bagaimana masing-masing dari aturan ini memiliki kriteria dalam penyusunan kurikulumnya. Nah, ini mungkin saya skip saja karena ini hanya list aturan-aturan saja gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Saya langsung saja menuju ke Permendikbud nomor 3 tahun 2020 terkait dengan SNPT. Nah, kalau kita sedikit saya mereview saja, di sini ada beberapa pasal isinya terkait dengan sesuai dengan kualitas ya. Jadi dalam standar nasional itu harus memiliki standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan atau faculty member, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Nah, saya ingin mencoba untuk lebih detail melihat pada konsep kampus merdeka. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan beberapa poin penting ya yang ada dalam pasal 10 dan 20 yang nanti juga kaitannya itu terkait dengan kampus merdeka. Jadi, saya coba. Nah, jadi untuk proses pembelajaran menurut standar SNPT itu berpusat pada student centered learning gitu ya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan yang tradisional gitu yang dulu istilahnya adalah teacher centered learning, sekarang adalah student centered learning. Artinya apa? Jadi sebagai dosen di sini kita sebagai fasilitator. Biarkan mahasiswa itu untuk bereksplorasi gitu ya. Tetapi kita di sini bertugas untuk memfasilitasi atau kasarannya sebagai orang yang mengarahkan. Jadi kita tidak hanya nyuapin gitu ya, tapi biarkan mereka bereksplorasi, tetapi kita yang nanti bertugas untuk memberikan feedback apakah mahasiswa itu sudah memahami atau sudah pemahamannya sudah benar atau tidak. Nah, untuk yang RPS, RPKPS untuk setiap MK, saya yakin semua prodi sudah membuatnya. Cuma di sini yang perlu di-highlight adalah pada saat nanti kita menggunakan outcome based curriculum, di dalam RPKPS itu selain membahas tentang misalnya tujuan pembelajaran, kemudian silabus yang digunakan, pertemuan, kita juga perlu mendefinisikan course assessment yang perlu kita lakukan. Jadi untuk mengukur ketercapaian CPMK mata kuliah itu caranya bagaimana dan dijadwalkan kapan. Nah, jadi perlu ditambahkan poin itu di dalam RPKPS. Nah, jadi mungkin tinggal menambahkan saja karena sebenarnya kelemahan kita pada saat dibanding dulu itu adalah kita tidak pernah mencoba untuk benar-benar mengukur kompetensi mahasiswa. Contohnya, misalkan di mata kuliah teknik peramalan gitu ya. Dituliskan di situ salah satu CPMK-nya adalah mahasiswa mampu untuk memilih teknik peramalan yang tepat sesuai dengan kasusnya. Nah, tetapi apakah kita benar-benar mengukur mahasiswa itu mampu memilih atau tidak? Karena mengapa?
biasanya untuk CPMK itu pengukurannya itu dilakukan gelondongan. Jadi tahu-tahu pada saat kita melihat soal ujiannya itu kan bercampur dengan soal-soal yang lain. Selain soal yang tadi kita ingin ukur. Nah, itu di RPKPS yang sesuai dengan outcome based curriculum itu harus kita spesifikkan. Jadi misalkan di soal ujian UTS nomor 1, soalnya adalah tadi misalkan ingin mengetahui apakah mahasiswa itu paham memilih teknik peramalan yang sesuai dengan kasusnya, nah itu saja yang kita nilai untuk penilaian CPMK mata kuliah berikut tersebut. Sehingga dari CPMK itu nanti kita bisa lihat bagaimana CPMK tadi itu berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi itu yang perlu saya garis bawahi. Kemudian yang ketiga terkait dengan bentuk pembelajaran. Nah, di sini yang sebenarnya peran dari kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu letaknya di sini gitu ya. Jadi pembelajaran itu, kampus Merdeka itu konsepnya adalah pembelajaran itu tidak harus dilakukan di dalam kelas. Tetapi pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Malah sebenarnya kalau kita lihat di beberapa kriteria akreditasi internasional seperti ABET atau ABET ya dan IAB itu sangat mengencourage mahasiswa itu untuk belajar, istilahnya di situ digunakan work in lieu gitu ya. Jadi kerja praktek, bukan kerja praktek KP bukan ya. Jadi praktik di lapangan yang itu berkait yang bisa diakui sebagai SKS di dalam kurikulum. Jadi inilah sebenarnya yang menginspirasi kampus Merdeka. Jadi mahasiswa itu tidak harus belajar di kelas gitu, tetapi bisa belajar dari mana saja. Nah, prodi nanti tugasnya adalah bagaimana memantau capaian pembelajaran mahasiswa tadi. Jadi yang diubah di kampus Merdeka itu mindset metode pembelajarannya. Baik, kemudian yang keempat terkait dengan, nah ini sebenarnya di SNPT itu ada istilah bentuk penelitian dan perancangan. Ini mohon nanti prodi itu bisa waspada gitu ya. Karena kalau di BAN PT tidak masalah ya mau penelitian atau perancangan karena memang sesuai SNPT itu diperbolehkan. Tetapi nanti kalau Bapak dan Ibu ingin mencapai akreditasi internasional, itu penelitian bagi mahasiswa S1 tidak wajib. Gitu ya. Jadi yang diwajibkan itu adalah perancangan. Gitu. Jadi mahasiswa S1 teknik itu harus bisa merancang. Jadi tidak harus bisa meneliti. Kalau untuk meneliti itu biasanya untuk S2 gitu ya. Nah, tapi kalau S1 itu harus bisa merancang. Nah, seringkali kita temukan di tugas akhir mahasiswa itu kebanyakan sifatnya berupa penelitian. Nah, sehingga kalau untuk akreditasi internasional itu tidak bisa diakui gitu ya. Karena yang diminta untuk kriteria akreditasi internasional itu lebih ke perancangan. Nah, jadi sebenarnya tergantung kebutuhan. Cuma ini saya ingin meng-highlight agar tidak misperception. Nah, terkait dengan kampus Merdeka ini kalau saya lihat dari SNPT itu mahasiswa itu diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran baik di dalam prodi maupun di luar prodi. Nah, di luar prodi itu ada 4 kemungkinan gitu ya. Jadi di prodi program studi yang sama, di program studi yang berbeda tetapi di perguruan tinggi yang sama, atau prodi yang sama tetapi di PT yang berbeda. Jadi TI UGM atau TI UPN gitu ya maksudnya. Jadi mungkin teman-teman dari UPN itu ada yang kuliah di UGM atau sebaliknya. Atau di program studi yang berbeda di PT yang berbeda. Jadi misalkan teknik industri UGM kuliahnya di teknik mesin ITB misalnya gitu ya. Atau manajemen bisnis di Universitas Undip misalnya seperti itu. Atau yang terakhir adalah pembelajaran dilakukan di lembaga lain non PT. Jadi bisa dilakukan di institusi seperti BPPT atau institusi penelitian atau mungkin di BHMN gitu ya. Itu selain perguruan tinggi. Nah, untuk pembelajaran di luar prodi itu nanti perlu diakui sebagai transfer kredit. Ini konsep kampus Merdeka ya. Transfer kredit di mana
itu nanti ditentukan oleh kerjasama antara dua instansi tersebut dan memiliki dosen pembimbing. Jadi punya mentor di PT dan juga punya mentor di instansi yang dilakukan pembelajaran itu. Yang ini oke, pembelajaran ditentukan dalam SKS, kemudian paling sedikit 16 minggu, ini saya yakin sudah oke, sudah paham semua ya. Dan untuk S1 itu pembelajaran paling lama 7 tahun atau 144 SKS. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan dari pasal 18 tadi, itu kita punya dua pilihan. Jadi prodi itu perlu menyiapkan dua pilihan untuk mahasiswanya. Jadi yang pertama adalah mengikuti proses pembelajaran di prodi sesuai dengan masa dan beban belajar atau yang kita namakan di sini kurikulum reguler. Ya, saya gunakan istilah kurikulum reguler. Dan yang kemudian yang kedua adalah mengikuti sebagian proses belajar di program studi dan sisanya di luar program studi yang tadi ada 4 opsi. Nah, sekarang sebagai prodi kita wajib memfasilitasi poin yang B, karena itu sudah jadi di Permendikbud ya, jadi harus diikuti. Tapi bagi mahasiswa ini adalah merupakan hak. Jadi tidak harus semua mahasiswa itu mengikuti program Kampus Merdeka, tidak. Jadi bagi mahasiswa yang memang ingin, silakan gitu. Nah, tugas prodi itu wajib memfasilitasi. Nah, di sini juga ditentukan, jadi saya di pasal 18 itu juga ditentukan, jadi sebelah kanan itu adalah bunyi dari pasal 18, itu adalah bagaimana pengaturannya, pembagian antara kurikulum reguler yang dilaksanakan di prodi dengan yang di luar prodi. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa paling sedikit 4 semester atau paling lama 11 semester itu pembelajaran di program studi. Nah, di sini 1 semester itu setara dengan 20 SKS pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama. Jadi kita punya opsi untuk yang program studi di luar program studi tetapi masih dalam PT yang sama, itu dilakukan 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Sementara yang di luar program, di luar PT, maka itu paling lama 2 semester. Jadi kalau di sini istilahnya paling lama, jadi tidak harus 2 semester gitu. Jadi bisa saja saya mau KP yang biasanya 1 bulan di-extend jadi 1 semester. Itu tapi nanti setaranya adalah setara dengan 20 SKS kalau 1 semester. Tapi ini paling lama 2 semester itu setaranya dengan 40 SKS. Nah, itu dilaksanakan di opsi yang ketiga tadi selain di luar PT. Nah, jadi ini konsep pelaksanaan untuk Kampus Merdeka. Jadi kalau saya coba gambarkan, jadi akan seperti ini. Jadi mahasiswa itu boleh milih ngikutin yang opsi A, jadi ngikutin semua semester 1 sampai semester 8 itu di program studi, atau mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka gitu ya. Jadi 5 semester itu di prodi dan 3 semester itu dibagi 2, 1 semesternya di luar prodi tapi dalam PT yang sama, atau yang 2 semester itu di luar PT. Nah, jadi mahasiswa boleh mengambil dua-duanya atau salah satu gitu. Jadi tidak harus semuanya 3 semester diambil semua, tidak gitu ya. Jadi boleh mengambil, ya intinya opsinya ada di sini, silahkan mengambil salah satunya gitu, atau mengambil semuanya boleh. Itu konsep Kampus Merdeka. Nah, menurut SNPT, nah di dalam buku panduan sendiri, di buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu lebih didetailkan sedetail-detailnya, termasuk memberikan contoh sampai prosedur untuk pelaksanaannya. Gitu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar, sebenarnya buku panduan ini bisa di googling aja gitu. Jadi bisa di googling, bisa didapatkan sana. Ini saya coba untuk meng-highlight hal-hal yang penting. Jadi bagi prodi gitu ya, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, ini menurut kalau orang bilang Mas Menteri ya, untuk Mas Menteri itu kemerdekaan belajar di sini adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, mungkin statement ini kalau kita hubungkan dengan Kampus Merdeka, ini yang merdeka masih mahasiswanya gitu ya, karena dosennya belum merdeka. Gitu ya, karena ini masih terkait dengan mahasiswa. Nah, mungkin nanti setelah
selain Kampus Merdeka ini akan ada beberapa juknis-juknis kembali yang mengatur kemerdekaan untuk dosennya. Apalagi prodi ya, prodi jadi nambah beberapa beban administratif ya. Gitu. Baik, nah saya di sini di dalam buku panduan itu tadi udah mungkin saya tidak perlu ngulang-ngulang lagi ya. Tadi udah dijelaskan bahwa ada hak, jadi hak ya, jadi ini bukan kewajiban, tapi merupakan hak untuk belajar 3 semester di luar program studi. Nah, yang saya garis bawahi itu yang experiential learning inilah sebenarnya ruh dari Kampus Merdeka gitu ya. Jadi Kampus Merdeka itu ruhnya adalah mahasiswa itu belajar dengan mengalami experience, jadi belajar melalui pengalamannya. Nah, jadi dengan menggunakan konsep itu, sehingga kalau kita lihat nanti implementasi kampus-kampus Merdeka itu bisa bentuknya, kalau di panduan itu ada 8. Kalau untuk pertukaran pelajar, itu kok pejalar ya, harusnya pelajar ya. Pertukaran pelajar itu bagi kita, mungkin bagi beberapa prodi itu sudah biasa ya. Atau magang praktik kerja itu merupakan sudah ada di kurikulum sebelumnya, hanya saja bedanya di sini adalah dapat diakui sampai 1 semester yang itu setara dengan 20 SKS. Nah, yang tambahan yang lainnya adalah terkait dengan mengajar di satuan pendidikan, kemudian melakukan penelitian dan riset. Penelitian dan riset ini bukan penelitian dan riset dalam PT ya, tidak. Jadi misalkan di UGM itu ada pusat studi transportasi dan logistik, kemudian mahasiswa saya melakukan penelitian di sana. Itu bukan Kampus Merdeka gitu. Jadi Kampus Merdeka itu konsep untuk penelitian dan riset ini dilakukan di luar PT. Jadi misalkan di BPPT atau di LIPI gitu. Nah, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, nah studi atau proyek independen. Nah, sebenarnya yang studi proyek independen itu seperti teman-teman mahasiswa yang mengikuti lomba-lomba di luar negeri itu bisa diakui sebagai studi atau proyek independen. Dan untuk KKN ini juga sebenarnya beberapa prodi atau beberapa universitas sudah punya gitu ya, sudah punya program ini gitu. Tinggal nanti dikonvert menjadi program Kampus Merdeka. Nah, ini jadi konsep dari Kampus Merdeka itu karena memberikan experience learning, pembelajaran melalui pengalaman, jadi dia harus mengalami gitu, sehingga bentuk-bentuk dari Kampus Merdeka ini sangat praktikal gitu. Nah, di sini yang perlu ditekankan lagi, ini adalah bagi mahasiswa itu hak. Jadi kalau mahasiswa nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Nah, tetapi sebagai prodi kita perlu memfasilitasi program Kampus Merdeka ini, yang nanti akan biasanya kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi, baik itu instansi PT yang lain, ataupun instansi pemerintah, ataupun instansi industri yang lain. Nah, ini teknis, sebenarnya ini adalah alternatif bagaimana pelaksanaan proses belajar di Kampus Merdeka. Jadi ini saya dapatkan sebenarnya dari Dirjen Dikti, beberapa slide di Dirjen Dikti ya. Jadi ini bukan slide saya sendiri ya, tapi dari Dirjen Dikti. Nah, di sini bisa saja mahasiswa itu, misalkan konsep yang ini adalah melakukan pembelajaran di luar prodi tapi dalam PT itu semester 4, dan semester 5 dan 6-nya itu melakukan pembelajaran di luar PT. Atau alternatif yang lain, jadi ini saya memberikan ini sebagai gambaran buat Bapak dan Ibu, kira-kira nanti saya itu menyiapkan Kampus Merdekanya itu seperti apa gitu. Nah, tadi poin yang pertama tadi, kurikulum reguler tetap harus dibuat gitu. Jadi kurikulum reguler yang biasanya kita punya itu harus ada, tetap ada. Plus kemudian kita memfasilitasi Kampus Merdeka. Sehingga kalau nanti Bapak dan Ibu memilih semester 4 itu pembelajaran di luar PS dan 5 dan 6 di luar PT, maka Bapak dan Ibu perlu memikirkan bagaimana konversinya. Karena di sini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah bagi pelaksanaan di luar PT itu ada transfer kredit. Nah, cara transfer kreditnya itu seperti apa?
Nah, itu yang perlu nanti dibuat kalau kita ingin memfasilitasi kampus merdeka. Kalau yang untuk pembelajaran di luar prodi mungkin bisa saja karena masih di dalam PT sistemnya sama, bisa saja itu nanti kita bisa menggunakan mata kuliah, nama mata kuliah dari prodi asal, atau mungkin kita bisa melakukan konversi mata kuliah sesuai dengan mata kuliah di kurikulum reguler kita, itu bisa saja. Nah, alternatif yang lain menurut Dirjen Dikti adalah di apa ya, diselang-seling gitu ya. Jadi semester 5 di luar PT, semester 6 balik di dalam PT tapi di luar prodi, semester 7-nya balik lagi di luar PT. Atau alternatif yang ketiga adalah menggunakan semester pendek. Jadi menggunakan semester antara untuk pelaksanaan kampus merdeka. Ini bisa saja menjadi opsi gitu ya, karena biasanya kalau di UGM itu mahasiswa KP itu selalu mengambil di antara semester karena biar tidak mau kehilangan kesempatan untuk belajar di kelas gitu ya. Jadi bisa mengambil di antara semester. Sehingga kalau mengikuti ini memang berat gitu ya bagi mahasiswanya, juga mungkin prodinya gitu ya. Tetapi ini bisa bisa lulus tidak harus 8 semester, tapi bisa lebih cepat dari 8 semester. Nah, ini juga opsi ini adalah beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Nah, sementara di UGM sendiri saat ini saya ingin sharing sedikit, kalau di sini adalah proposal kami gitu, alternatif skenario untuk implementasi kampus merdeka di Teknik Industri UGM. Kami sendiri sebenarnya juga belum memfinalisasi gitu ya, tetapi masih dalam proses diskusi debat yang cukup panjang gitu, terkait dengan kampus merdeka ini, sehingga ini yang ada di kami saat ini gitu ya, tapi belum final. Jadi kami akan melakukan pembelajaran di luar prodi yang di dalam PT itu tidak harus dalam 1 semester. Tapi kami coba untuk di-split, bisa mulai dari semester 1, semester 2, tidak harus 20 SKS itu dalam 1 semester. Jadi mata kuliah yang seperti ini bisa beberapa prodi saya tahu seperti di UI ya kalau nggak salah, atau di Undip, ITS, ITB, mata kuliah yang sifatnya mata kuliah dasar, itu bisa diklaim sebagai mata kuliah di luar prodi. Karena mata kuliah itu tidak hanya diikuti oleh prodi kita, tetapi juga oleh prodi yang lain. Jadi sebenarnya semangat dari Kampus Merdeka ini adalah agar mahasiswa dari disiplin ilmu yang berbeda itu bisa berbaur. Karena tujuannya di sini adalah untuk melatih kemampuan untuk kolaborasi, kompetensi untuk kolaborasi dan komunikasi. Jadi mungkin kalau nanti terlalu banyak ngabisin jatah SKS untuk engineering, science, teknik industrinya sendiri, ya mungkin bisa menggunakan mata kuliah di luar prodi dalam PT itu adalah mata kuliah yang sifatnya basic itu juga bisa. Jadi itu bisa diakui sebagai mata kuliah lintas disiplin. Nah, sementara di kami untuk yang di luar prodi itu kami slotkan di semester 7 dan 8 gitu. Jadi alasannya sebenarnya setelah kami mempertimbangkan dari survei mahasiswa yang mengindikasikan bahwa mereka pengennya itu sudah punya bekal yang cukup dulu sebelum mereka itu bisa keluar gitu. Mungkin jadi lebih pede gitu ya, kalau sudah punya bekal yang cukup, kalau mau keluar diminta untuk problem solving masalah real di luar sana, mereka jauh lebih pede karena sudah punya bekal yang cukup. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di panduan Kampus Merdeka, itu terutama untuk yang KKN tematik gitu kan mensyaratkan bahwa boleh diambil setelah mahasiswa itu melalui semester 6. Berarti artinya adalah hanya mahasiswa akhir saja yang boleh mengambil KKN tematik. Nah, bagi kami untuk kemudahan administrasi, karena kalau misalkan yang satu boleh di semester 5, 6, satunya harus di setelah semester 6 gitu kan repot. Jadi alasan kami gunakan semester 7, 8 ya karena itu. Jadi sekaligus untuk memudahkan administrasi, jadi kita sudah bisa membuat SOP bahwa kegiatan Kampus Merdeka dilakukan bagi mahasiswa yang sudah semester 7 atau semester 8 gitu. Kemudian
Oke ya, yang 3 tadi sudah saya bahas. Nah, terkait dengan asesmen sendiri, ini akan memudahkan. Kenapa? Karena untuk penilaian kompetensi terkait dengan kompetensi dasar teknik industri, itu kita bisa lakukan di semester 1 dan 6. Sementara nanti di semester 7 dan 8, asesmennya kita fokuskan untuk yang sifatnya umum. Gitu ya. Jadi asesmen yang sifatnya umum seperti apa? Jadi asesmen mungkin yang terkait dengan ethics, kemudian responsibility, kemudian terkait dengan komunikasi, gitu. Itu kita bisa fokuskan bahwa kompetensi itu akan kita ukur pada saat mahasiswa misalkan mengambil kampus merdeka. Tapi yang terkait misalkan merancang sistem produksi, nah itu kita ukur di dalam prodi saja gitu. Pada saat mahasiswa misalkan mengambil kuliah sistem produksi, atau misalkan kemampuan mahasiswa untuk merancang tata letak fasilitas gitu. Jadi itu akan sangat sulit kalau kita lakukan pengukuran itu di program kampus merdeka, karena tidak semua kampus merdeka itu kan relevan ya dengan TI, keilmuan TI-nya, sehingga akan sangat sulit karena dalam akreditasi internasional disyaratkan bahwa pada saat kita mengukur asesmen atau kompetensi mahasiswa itu kita harus lakukan untuk semua mahasiswa itu harus mengalami treatment yang sama. Nah, jadi sementara di kampus merdeka itu kan macam-macam ya konteksnya gitu ya. Jadi ada yang ngajar, ada yang cuma pertukaran pelajar, ada yang penelitian. Nah, jadi itu akan sangat sulit gitu. Sehingga dengan memplotkan semester 7 dan 8 itu akan memudahkan kita gitu ya untuk yang asesmen terkait dengan kompetensi TI sudah kita lakukan dulu semester 1 sampai 6, sementara 7 8 itu yang kita lakukan pengukuran untuk kompetensi yang sifatnya lebih generik gitu. Atau yang tidak pada knowledge dan skill, tapi mungkin kita lakukan pengukuran untuk yang attitude misalkan. Itu juga. Ini hanya sebagai alternatif saja. Tentu saja semua opsi itu ada plus minusnya. Nah, sehingga akan sangat bijak apabila prodi sudah bisa memetakan kapabilitasnya sampai di mana gitu. Jadi akan lebih cocok untuk memilih metodenya. Nah, menurut kegiatan Kampus Merdeka, nah sekarang saya menuju ke bagaimana cara pengukurannya gitu ya. Jadi pengukuran dari kompetensi tadi. Perlu saya tekankan di BAN PT wajib kita harus outcome based curriculum. Artinya adalah wajib kita harus mengukur kompetensi mahasiswa yang capaian pembelajaran lulusannya. Nah, apabila mahasiswa itu memilih kegiatan Kampus Merdeka, bagaimana kita mengukurnya? Ya, jadi di dalam buku panduan sendiri itu ada 2 opsi. Jadi opsi yang pertama itu kita lakukan secara bebas. Jadi yang diukur di sini, makanya saya listkan di sini. Misalkan di sini ada mahasiswa magang di industri selama 6 bulan. Yang dituliskan di sini itu adalah capaian pembelajaran lulusannya. Jadi kan setiap prodi kan pasti punya CPL ya. Jadi pada saat mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka, kita langsung bisa melakukan penilaian langsung ke CPL-nya. Jadi kita mungkin beri penugasan, misalkan nanti mungkin saya akan punya contoh terkait dengan pelaksanaan DTI ya. Misalkan kita berikan penugasan mahasiswa itu untuk melakukan optimasi gitu ya. Nah di situ kita bisa memberikan penugasan, bagaimana mahasiswa itu merumuskan permasalahan, kemudian melaksanakan penyelesaiannya, dan kemudian menganalisis hasilnya. Nah, jadi kita bisa melakukan penilaian langsung pada CPL-nya. Nah, dan kita juga paham pada saat mahasiswa itu magang, tentu saja tidak hanya knowledge saja yang didapatkan, tetapi di situ juga keterampilan juga ada, jadi keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, dan juga attitude gitu ya, kedisiplinan misalkan, kemudian kepemimpinan, itu juga bisa kita nilai. Itu langsung melalui CPL-nya. Itu opsi 1. Atau opsi 2, pada saat magang di industri kita bisa mengkonekkan kegiatan mahasiswa di industri itu dengan mata kuliah yang kita miliki di kurikulum reguler yang memiliki CPL yang sama. Jadi misalkan ini dicontohkan untuk teknik kimia gitu ya. Jadi misalkan magang di industri petrokimia, sementara dan di situ ada permasalahan yang masalah itu
bisa diwakili gitu ya dengan mata kuliah yang ada di kurikulum reguler. Sehingga kalau kita mau melaksanakan seperti ini, maka dosen dari masing-masing mata kuliah ini wajib memberikan penugasan ke mahasiswa tersebut gitu. Dan kemudian melakukan penilaian terhadap performansi kompetensi dari mahasiswa itu. Jadi pelaksanaan kampus merdeka ini, makanya saya bilang perlu adanya SOP sebelum aktivitas ini dimulai. Jadi sebelum dilakukan magang ini, itu harus ada dokumen gitu ya. Mahasiswa ini dikirim ke sana, itu nanti proses untuk asesmennya seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi di sana ada dosennya, di di Prodi juga ada dosennya. Dan dosen itu jadi dosen itu bisa DPA-nya, kalau yang tadi yang bentuknya free from itu biasanya mungkin DPA-nya. Nah, kalau yang bentuknya structure seperti ini, maka ya dosen pengampu mata kuliah itu yang nanti akan melakukan asesmen terhadap mahasiswa tersebut. Gitu. Ini teknisnya gitu ya. Atau cara yang ketiga adalah dengan melakukan hybrid antara free dengan structured form. Misalkan ini biasanya terjadi apabila di kuliah ini sudah kuliahnya sudah ada tidak ada kuliah lagi, misalkan mahasiswa di sana diminta untuk menganalisis terkait dengan kesehatan dan lingkungan kerja misalkan. Wah, saya nggak punya kuliah yang mewadahi itu gitu ya. Udah, berarti langsung kita gunakan, jadi mungkin sebagian kuliah menggunakan ini, plus tambah satu adalah langsung ke CPL-nya tadi. Jadi misalkan etika profesi atau penggunaan standar atau code of ethics misalkan. Nah itu bisa kita tambahkan di sini. Nah itu adalah merupakan cara penilaian hybrid antara free dengan structured form. Nah mungkin saya berikan contoh saja, jadi ini karena ini masih baru sekali di teknik industri juga sekarang itu sedang dalam masa penyusunan instrumen untuk pelaksanaan kampus merdeka ya. Jadi alhamdulillah untuk semester ini kami akan coba memulai untuk pelaksanaan program kampus merdeka. Kebetulan kami sudah membuat MOU dengan PJB gitu ya, Pembangkit Jawa Bali untuk pelaksanaan kampus merdeka ini. Nah, pelaksanaan ini dilakukan selama 1 semester sehingga mungkin akan diakui sebagai 20 SKS. Nah, saya perlu berikan catatan tidak harus 20 SKS ya, boleh kurang dari itu. Jadi tergantung dari nanti kegiatan selama mahasiswa di magang itu seberapa banyak sih kegiatannya itu yang apakah memungkinkan untuk 20 SKS atau tidak. Misalkan hanya memungkinkan untuk 15 SKS ya cukup 15 SKS gitu. Jadi tidak harus dipaksakan menjadi 20 SKS. Nah, ini saya contohkan di PJB. Jadi di pihak PJB sendiri itu sudah memberikan case gitu ya. Jadi sudah ada case tadi yang nanti harus diselesaikan oleh mahasiswa magang gitu ya. Nah, sehingga Prodi itu kami membuat ekivalensinya terkait dengan mata kuliah. Jadi kalau kita gunakan structured form, banyak suara di luar ya. Kepada para peserta dimohon untuk melakukan mute di suaranya. Saya tracking dulu ya Bu. Baik, bisa saya lanjutkan aja ya. Jadi misalnya nih PJB meminta mahasiswa untuk merancang rantai pasok batu bara. Itu case tadinya seperti itu, gitu ya. Jadi di sana kita bisa mengekivalenkan suaranya cukup keras ya. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah list gitu ya. Mungkin admin bisa membantu ya. Bisa di mute gitu ya. Teman-teman operator sedang mencoba melakukan muting dulu ya Bu. Oke. Mohon maaf atas disrupsinya. Oke, nggak apa-apa saya lanjutkan ya. Jadi di sebelah kanan itu adalah job list kira-kira mahasiswa nanti selama magang itu akan ngapain aja gitu ya. Tapi ini secara garis besar saja. Dan di sebelah kiri itu adalah kita bisa memfasilitasinya di mata kuliah apa gitu ya. Jadi misalkan
untuk kerja praktik biasanya di tempat kami kan tidak fokusnya tidak untuk problem solving gitu, tapi lebih ke memberikan pengalaman kepada mahasiswa terkait dengan praktik industri gitu. Sehingga di sana kami lebih fokus untuk penilaian pada attitude-nya gitu ya. Jadi kedisiplinan, profesionalisme dan etika pekerjaan. Nah, begitu kebetulan kami di sini juga ada mata kuliah K3L sehingga itu mungkin bisa CPL-nya nyambung gitu ya. Begitu juga untuk nanti kita karena di sana mahasiswa itu harus melakukan perancangan gitu ya. Jadi kita bisa mengklaim itu untuk mata kuliah 3 mata kuliah ini. Jadi metodologi penelitian, tugas akhir dan pendadaran. Nah, di sini metode penelitian terkait dengan bagaimana membuat laporan progres, menulis yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kemudian menggunakan standar penulisan yang benar, cara resitasi dan lain sebagainya. Nah, sementara tugas akhir sendiri itu lebih ke konten problem solving-nya dan pendadaran itu untuk deliver dari hasilnya. Nah, untuk mensupport pelaksanaan ini, maka kita bisa mengklaim beberapa mata kuliah pilihan yang bisa membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas perancangannya. Jadi misalkan dengan ada mata kuliah pilihan optimasi atau meta heuristik misalnya gitu, atau mata kuliah terkait dengan pengambilan data misalkan gimana sih cara ngambil data yang benar, instrumen apa yang dibutuhkan dan bagaimana menganalisisnya misalnya itu, atau mata kuliah lagi yang lain adalah untuk membantu mahasiswa mengevaluasi dampak dari perancangannya. Jadi misalkan kalau ada mata kuliah ekologi industri, nah itu bisa kita tambahkan di situ udah merancang ini, nah kemudian dengan menggunakan pengetahuan dari mata kuliah ekologi industri, itu kita bisa mengevaluasi dampak lingkungan, misalkan dari proses atau suatu produk, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau kita gunakan structured form. Nah, tapi bisa juga opsi yang lain tadi free form. Jadi kalau free form, maka yang kita jadikan acuan di sini bukan mata kuliah. Sebenarnya mata kuliah kan nanti juga punya PI ya, atau PI ini performance indicator ya, atau terkait dengan CPL ya. Nah, tapi kalau yang di sini misalkan kita tidak punya mata kuliah yang memang saat itu memfasilitasi, ya sudah kita langsung bisa melakukan pengukurannya langsung ke CPL-nya gitu, atau performance indikatornya. Jadi ini saya coba copy paste-kan beberapa PI yang kami miliki yang berhubungan gitu ya, yang berhubungan dengan kegiatan yang di internship yang di sebelah kanan. Nah ini jadi ini contoh aktual yang saat ini sedang kami lakukan. Nah atau skenario yang lain, ini saya ambilkan dari PIKA UGM gitu ya. Jadi misalkan mahasiswa itu mengambil program Kampus Merdeka dan dia itu dengan memilih kegiatan wirausaha. Nah, pada saat melakukan kegiatan wirausaha, maka nanti akan ditunjuk dosen pembimbingnya yang akan melakukan asesmen. Jadi misalkan asesmennya dipilih, biasanya kalau untuk kegiatan wirausaha, kemudian untuk KKN itu biasanya langsung ke CPL, tapi tidak melalui mata kuliah, tapi langsung ke CPL. Jadi misalkan untuk kegiatan wirausaha, CPL-nya adalah mahasiswa mampu melakukan misalkan analisis kelayakan misalkan. Kalau mau pakai mata kuliah juga bisa kalau kita punya mata kuliah analisis kelayakan industri misalkan. Jadi itu bisa kita masukkan sebagai SKS di mata kuliah itu. Atau kalau mau langsung CPL-nya juga bisa langsung ke situ. Nah, bisa saja kegiatan begitu kita rancang yang tanda panah biru itu, jumlah SKS-nya itu masih di bawah 20 gitu ya. Jadi apa yang perlu ditambahkan? Nah, mahasiswa bisa saja bisa melakukan pembelajaran mandiri. Jadi pembelajaran mandiri itu bisa dari MOOC atau bisa jadi dari perguruan tinggi asal mahasiswa atau bisa melakukan di perguruan tinggi mitra atau perguruan tinggi yang lain gitu. MOOC juga mau open course juga boleh gitu. Jadi untuk memenuhi kompetensi yang tadi belum difasilitasi gitu ya. Jadi di kegiatan wirausaha ini. Jadi sangat memungkinkan.
Dan itu bisa dilakukan secara online. Jadi ini menurut konsep Kampus Merdeka seperti itu. Jadi mahasiswa itu dilatih untuk bisa belajar mandiri dan tadi ya bisa beradaptasi, jadi lifelong learning, dan bisa belajar dari mana saja. Nah itu. Nah cuma tadi yang perlu kalau untuk MOC biasanya kan nanti ada sertifikat atau surat keterangan bahwa dia telah menyelesaikan kuliah itu. Nah itu bisa kita sebagai prodi itu bisa kita akui sebagai SKS gitu. Kalau di PT asal, prodi asal kan tidak masalah ya. Gitu. Jadi ini pelaksanaan teknisnya. Nah sehingga detailnya apa saja yang perlu disiapkan prodi, tadi saya ulangi, siapkan kurikulum reguler dan juga program Kampus Merdeka itu mau dislotkan di mana. Nah itu perlu prodi memikirkan itu. Nah kemudian step berikutnya adalah siapkan prosedur dan instrumennya. Jadi kalau ada mahasiswa mengikuti Kampus Merdeka itu apakah nanti ada ekivalensinya dengan kurikulum reguler atau nanti bagaimana dan juga bagaimana cara pengukurannya. Dan perlu juga untuk hal yang lain-lain karena ini kita tidak hanya mengirim mahasiswa kita gitu ya, tapi juga kita menerima mahasiswa dari luar prodi atau luar program luar prodi atau luar PT kita juga perlu mempertimbangkan kapasitas prodi kita gitu, bisa nampung seberapa banyak gitu ya. Dan juga tentu saja syarat utama dalam Kampus Merdeka adalah harus ada program. Jadi program itu harus dibuat sebelum dilakukan pelaksanaan. Jadi tidak boleh kalau misalkan ada mahasiswa KP di perusahaan A, kemudian ini saya anggap Kampus Merdeka, saya klaim sebagai Kampus Merdeka, tidak boleh gitu ya. Jadi itu harus diselesaikan dulu bahwa saya mengirim mahasiswa ini ke perusahaan A itu dalam rangka Kampus Merdeka. Gitu. Karena mengapa? Karena nanti dosen pembimbingnya tidak hanya dari PT, tetapi juga ada dosen dari industri itu, gitu. Sehingga dosennya nggak cuma satu, tapi dua, gitu. Nanti kalau tiba-tiba mahasiswa mahasiswa KP kemudian diklaim Kampus Merdeka itu tidak bisa, karena berarti kan tidak punya dosen yang di PT-nya untuk terkait dengan program Kampus Merdeka. Jadi itu. Nah, saya tambahkan sedikit tentang kriteria kurikulum menurut Ban PT. Kira-kira saya masih punya waktu berapa lama lagi ya? Di awal saya set sampai 10.30 pemaparan materi, lalu 30 menit akan ada sesi tanya jawab dan juga diskusi, Bu. Oh, baik, ini sudah 10.13. Oke, masih ada waktu. B. Soalnya ini saya buka semua, jadi saya nggak bisa lihat jamnya. Baik, nah sekarang untuk Ban PT, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang outcome based kurikulum, sehingga kalau nanti Prodi Bapak Ibu membuat kurikulum, pastikan harus mengikuti cara penyusunan kurikulum berbasis outcome. Jadi step pertama, dengan menggunakan visi dan misi, kita bisa menentukan profil lulusan. Jadi profil lulusan itu adalah profil setelah mahasiswa kita lulus 3-5 tahun itu mau apa. Nah itu dibuat statementnya seperti apa. Nah setelah membuat profil lulusan itu baru kita detailkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan. Kalau Bapak dan Ibu bingung, mendingan langsung bisa menggunakan CPL yang sudah dirumuskan di BKSDI gitu. Atau kalau memang rencana mau akreditasi internasional ya sudah bisa langsung menggunakan IAB saja misalkan, CPL IAB kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan prodi, itu boleh gitu. Nah, kemudian dari CPL itu di breakdown menjadi CPMK di mata kuliah. Sehingga disinilah sebenarnya definisi kurikulum tadi itu tidak hanya rangkaian mata kuliah, tetapi di situ rangkaian mata kuliah itu adalah merupakan bagian atau fasilitas untuk kita mengukur kompetensi mahasiswa sesuai dengan yang kita janjikan di awal. Jadi poinnya itu. Nah, saya rasa kalau yang bagian ini saya highlight dikit aja ya. Jadi kurikulum 45 tahun, oke, saya yakin sudah ke sana semua. Nah ini seringkali pada saat penyusunan kurikulum itu dibuat internal gitu ya. Jadi mohon perlu mengikutkan pemangku kepentingan. Nah untuk atau stakeholder ya. Jadi untuk akreditasi internasional itu kita harus punya semacam yang kita namakan dengan advisory board. Jadi advisory board itu adalah
kalau bisa dilihat dewan pertimbangan, di mana di dalamnya itu anggotanya terdiri atas unsur alumni, jadi ada alumni di situ, ada user di situ, dan juga ada perwakilan dari entah itu dari pemerintah gitu, atau industri atau masyarakat boleh gitu. Tapi setidaknya di advisory board itu di beberapa kriteria akreditasi internasional itu wajib gitu. Jadi selain kita misalkan melakukan temu alumni gitu ya, atau kita melakukan survei ke user gitu ya, advisory board itu akan membantu kita. Jadi update atau perbaikan kurikulum itu tidak dilakukan pada 4-5 tahun gitu, tapi juga bisa dilakukan setahun sekali. Walaupun perubahan itu tidak pada perubahan struktur kurikulumnya ya, tetapi lebih pada misalkan perubahan pada silabusnya. Nah itu jadi advisory board di sini berperan penting untuk itu. Dan direview oleh pakar bidang ilmu prodi, industri atau asosiasi. Nah di sini kita punya BKSDI, jadi mungkin bisa kita gunakan BKSDI di sini. Oke, saya rasa ini sudah jelas ya CPL, CPMK, dan tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL gitu ya. Jadi desain dari kurikulum outcome based itu adalah top down. Jadi kalau zaman dulu mahasiswa dosen kan suka mindsetnya adalah saya bisanya ini, saya mau ngajar ini. Sekarang udah nggak bisa gitu ya. Tapi adalah apa yang dibutuhkan mahasiswa saya, materi apa yang dibutuhkan mahasiswa saya sehingga mahasiswa bisa melakukan perancangan misalkan. Nah itu yang mindsetnya perlu dirubah gitu. Oke, ya seperti ini mungkin sudah sangat familiar dengan mungkin hampir semua kalau ada presentasi outcome based curriculum adalah gambar kartun ini ya, atau Stripe how to whistle gitu ya. I don't hear him whistling gitu ya. I said I thought him, I didn't say he learned it gitu. Jadi kalau zaman dulu kita ngajar kita nggak peduli mahasiswa kita ngerti atau enggak gitu ya. Nah sekarang tidak gitu. Kita harus memantau apakah mahasiswa kita itu sudah memenuhi kompetensi yang seperti yang sudah kita desainkan di awal atau tidak. Itu sebenarnya poin dari outcome based curriculum. Nah, mungkin saya rasa BKSDI sudah sangat sering ya mengadakan workshop terkait dengan outcome based curriculum. Bagaimana membuat kurikulum yang berbasis outcome. Jadi mulai dari visi misi, profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran lulusan, di breakdown menjadi capaian pembelajaran di mata kuliah dan perancangan untuk asesmennya. Nah, saya lanjutkan untuk kurikulum inti BKSDI. Nah, ini terus terang saya ingin menyampaikan sedikit sejarah dari, walaupun saya tidak mengikuti sejarah BKSDI ya, karena saya mungkin baru join di BKSDI baru beberapa tahun terakhir. Tapi saya mendapatkan informasi gitu ya. Jadi sejarah bagaimana dulu kurikulum BKSDI itu dibuat gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu latar belakang kurikulum BKSDI itu dibuat itu karena di Indonesia, teknik industri itu sangat heterogen. Jadi untuk meminimalisir heterogenitas itu, jadi heterogen itu gap-nya itu cukup besar maksud saya ya. Jadi gap pemahaman tentang teknik industri itu cukup besar. Sehingga untuk meminimalisir itu, maka perlulah dibuat standar minimal. Jadi yang perlu saya highlight di sini adalah standar minimal gitu ya. Jadi standar minimal kurikulum. Setidaknya, jadi artinya adalah setidaknya memenuhi kurikulum inti BKSDI. Nah, setelah itu, prodi boleh melakukan modifikasi. Atau misalkan prodi itu ingin mencapai lebih tinggi, mencapai akreditasi internasional, harus mengikuti kriteria sesuai dengan akreditasi internasionalnya. Jadi tidak harus mengikuti standar kurikulum inti BKSDI. Namanya juga kurikulum inti ya, namanya juga inti itu dasar gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan antara kurikulum inti BKSDI itu tentu saja tidak sama dengan requirement, misalkan requirement kurikulum yang ada di IAB gitu ya. Karena memang kurikulum ini dibangun sebagai standar minimal, bukan standar untuk memenuhi akreditasi internasional. Nah, itu yang perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi untuk kurikulum inti sendiri itu nanti Bapak dan Ibu sudah bisa
download secara online di sana. Nah, yang perlu saya informasikan di sini adalah jadi di kurikulum inti BKSDI itu mewajibkan prodi itu minimal ada unsur mata kuliah yang ada di BKSDI. Tapi prodi boleh memodifikasi, boleh gitu ya. Jadi misalkan ada mata kuliah yang nanti mau saya tandem atau mungkin mata kuliah ini saya buat lebih SKS-nya lebih banyak, itu boleh. Jadi boleh memodifikasi. Tapi setidaknya prodi TI itu punya konten yang ada di kurikulum BKSDI. Itu J. Nah, ini saya lanjut ke kriteria kurikulum menurut IABI. Nah, jadi kenapa di sini saya highlight ke akreditasi internasional gitu ya. Satu, sekarang Ban PT itu udah pakai outcome based kurikulum. Jadi prodi kalau mau loncat ke akreditasi internasional itu akan sangat mudah. Mengapa gitu ya? Karena dasar dari kurikulum IABI atau akreditasi internasional itu adalah outcome based kurikulum gitu. Nah, jadi kenapa tidak gitu ya menggunakan instrumen yang sama, tool yang sama. Jadi kenapa tidak meloncat ke lebih yang ke level yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, IABI ini adalah akreditasi internasional yang di Indonesia gitu ya. Jadi walaupun penyelenggaranya Indonesia, tapi ini adalah salah satu badan akreditasi internasional untuk Indonesia. Saat ini menginformasikan IABI masih menjadi anggota professional member, hanya masalah waktu saja. IABI ini akan menjadi anggota tetap atau signatory member dari Washington Accord. Nah, begitu nanti IABI itu menjadi signatory member dari Washington Accord, maka prodi di Indonesia nggak perlu jauh-jauh terakreditasi ABET gitu ya. Tapi cukup dengan IABI gitu. Nah, jadi makanya dari sekarang kalau ada prodi yang memang ingin ke sana, saya sangat encourage gitu. Karena instrumen yang digunakan Ban PT itu sama dengan yang di IAB gitu ya. Cuma memang ada beberapa terkait dengan outcome based kurikulum ya. Tapi nanti ada kriteria-kriteria lain yang mungkin jadi kayak semacam tambahan gitu ya. Tapi prodi tetap harus mau pakai Ban PT atau IAB tetap harus melakukan gitu terkait dengan course assessment. Nah, poin penting yang saya highlight untuk yang kriteria kurikulum di IAB itu adalah terkait dengan pemenuhan ini. Pemenuhan mata kuliah kriteria terkait untuk mata kuliah dasar. Di sini di IAB itu mensyaratkan ada minimal 20%. Itu harus terdiri atas matematika, ilmu dan ilmu-ilmu dasar atau basic math dan basic science. Jadi yang di sini misalkan adalah biologi, kimia, fisika. Nah, kalau kita lihat di kurikulum inti BKSDI, jumlah ini kurang gitu ya. Jadi di BKSDI itu nggak sampai 20%. Loh, kenapa kok gitu lah? Iya, kan BKSDI kan standar minimal. Gitu. Jadi standar minimal dan tidak untuk akreditasi internasional gitu. Jadi bagi Bapak Ibu prodi yang mau akreditasi internasional, ya penuhi yang ini. Jadi start dari BKSDI, kurikulum inti BKSDI, plus pemenuhan terhadap untuk kriteria akreditasi internasional. Jadi di BKSDI, seingat saya, untuk kurikulum intinya itu hanya untuk basic science itu menggunakan fisika gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh mau nambahkan biologi, mau nambahkan kimia, boleh di situ. Atau mau nambahkan basic math-nya, kalau di di kurikulum ini sudah ada, kalkulus sudah ada ya, aljabar linier juga sudah ada. Misalkan mau ditambahkan mata kuliah yang lain, misalkan probabilitas, ada nggak ya? Saya kok lupa-lupa ingat. Probabilitas atau matematik optimasi bisa gitu. Untuk pemenuhan yang 20% ini. Nah, ini jadi yang perlu saya highlight di sini adalah kurikulum inti itu standar minimal. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengupgrade gitu ya, mengupgrade mau akreditasi internasional, ya tinggal ditambahkan saja penambahan mata kuliah yang diminta sesuai dengan kriteria akreditasi internasional. Nah itu. Kemudian syarat lain untuk IABI adalah 40%. Kalau ini kayaknya nggak masalah ya, karena di kurikulum inti BKSD itu sudah mengcover hampir semuanya, terutama untuk mata kuliah keteknikan industri itu sudah ada semua gitu. Nah yang belum ada kalau menurut di IABI itu
IAB itu mensyaratkan adanya mata kuliah terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan. Kecuali kalau di di prodi Bapak Ibu memang ini adalah salah satu ciri khasnya information technology, kan ada juga TI yang intinya ingin salah satu karakternya adalah ingin mengunggulkan untuk yang berbasis informasinya. Jadi bagi yang belum punya ya harus ditambahkan kalau ingin mau ke IAB. Itu. Yang lain-lain kayaknya semua prodi sudah punya ya. Nah, yang lain lagi yang tidak punya dan di kurikulum inti BKSD juga tidak ada, karena ingat kurikulum inti BKSD itu hanya standar minimal. Nah, kalau mau beranjak lebih tinggi lagi akreditasi internasional adalah harus punya mata kuliah terkait dengan desain. Jadi engineering capstone design, di mana mata kuliah ini itu adalah mata kuliah kulminatif khusus mata kuliah yang merupakan bukan penggabungan ya, mata kuliah yang diambil setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebelumnya. Makanya kita namakan kulminatif itu karena akhir gitu ya, mata kuliah akhir. Karena kalau mata kuliah ini masih diambil bersamaan dengan mata kuliah yang lain gitu, nah itu namanya bukan kulminatif lagi gitu ya. Jadi benar-benar mata kuliah yang akhir dan fokusnya di desain. Jadi desain bukan penelitian. Jadi kalau tadi di SNPT mahasiswa itu boleh melakukan penelitian, tapi untuk akreditasi internasional penelitian itu tidak wajib. Tapi yang wajib itu adalah desain. Jadi misalkan mau menggunakan tugas akhir untuk capstone design, maka harus nanti evaluator akan ngecek bahwa semua tugas akhir harus terkait desain. Jadi nggak boleh ada tugas akhir yang desain, ada tugas akhir yang penelitian. Itu namanya bukan capstone design. Jadi itu yang nanti Bapak Ibu perlu memikirkan. Dan karena kulminatif beberapa prodi itu menganggap bahwa capstone design ini dianggap praktikum terintegrasi, bukan ya. Jadi praktikum terintegrasi itu bukan capstone design. Mengapa gitu? Karena praktikum terintegrasi namanya juga praktikum. Nature dari permasalahannya itu sangat close problem gitu. Jadi permasalahan yang kita akan tahu jawabannya cuma satu gitu ya. Nah, sementara kalau kita namakan engineering capstone design, permasalahan yang diambil itu adalah harus ill-defined problem. Jadi problem yang belum terdefinisikan, jadi itulah tugasnya mahasiswa kita itu untuk mendefinisikan problemnya, memformulasikan problemnya gitu. Jadi praktikum terintegrasi itu tidak bisa digunakan sebagai engineering capstone design. Nah, sehingga kalau mau aman, prodi itu membuat saja mata kuliah khusus terkait desain. Dan di situ perlu di-highlight, kita berikan alangkah lebih baik kalau problemnya itu dari problem real. Jadi kita kerjasama misalkan dengan industri atau dengan pemerintahan, sehingga problem-problemnya itu adalah problem nyata di lapangan. Dan mengencourage mahasiswa untuk menggunakan standar. Jadi untuk merancang kan perlu standar. Nah selama ini mungkin kelemahan kita adalah merancang itu nggak pakai standar. Nah untuk engineering capstone design itu wajib menggunakan standar. Dan hasil dari perancangan itu nanti dikembalikan ke industri atau pemerintah tadi yang kita sudah ajak untuk membuat atau mengekspos masalah tadi gitu, sehingga kita akan dapatkan feedback dari stakeholder. Nah itu akan lebih baik seperti itu. Nah itu yang terkait dengan engineering capstone design. Jadi poinnya adalah di sini engineering capstone design itu menyediakan kesempatan untuk mahasiswa untuk praktek, gitu, praktek keteknikan dan terutama terkait dengan perancangan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu banyak ya. Alhamdulillah kayaknya tepat waktu 1 menit kurang plus 10.30. Jadi saya kembalikan ke Mbak Berti. Oke, terima kasih Bu Berta atas materinya yang luar biasa dan juga sangat mencerahkan. Kalau boleh saya rangkumkan sedikit, Ibu Berta tadi pada saat awal-awal membahas tentang definisi dan juga panduan MBKM dengan segala teknis dan persyaratan yang harus dijalankan oleh program studi dan juga mahasiswa. Lalu tujuan dari MBKM ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengukur dan juga melatih kompetensi dari mahasiswa, di mana kompetensi ini diharapkan ada antara lain adanya kolaborasi, komunikasi, creativity, dan juga critical thinking. Sebagai perbandingan, Ibu Berta tadi juga menjelaskan tentang simulasi
skenario implementasi dari MBKM yang sedang didiskusikan di Teknik Industri UGM gitu. Lalu kuncinya itu sendiri adalah pemetaan dari kapabilitas program studi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lalu kita menuju ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama saya ambilkan dari chat yang sudah ada di kolom chat tadi, nggih. Yang pertama ada pertanyaan dari saudara Intan dari ITERA. Permisi Ibu, izin bertanya terkait akreditasi. Standarnya capaian lulusan nasional di BKSTI apakah sama dengan standarnya internasional? Karena saya melihat standar capaian lulusan di beberapa prodi lain, standar nasional di asosiasi prodi tersebut berbeda dengan standar internasional. Terima kasih. Langsung ya? Nggih. Oke. Mbak Intan ini juga mahasiswa saya dulu kayaknya ya. Oke, soalnya apal namanya. Semoga Mbak Intan yang sama ya. Baik, terkait dengan capaian pembelajaran antara asosiasi dengan capaian pembelajaran di IAB. Nah, kalau di sini asosiasi, kalau boleh saya eksplisitkan maksudnya BKSTI ya, gitu ya. Karena kan kita di sini teknik industri semua ya, berarti pasti BKSTI. Nah, saya bisa pastikan CPL di BKSTI itu relevan atau punya keterkaitan dengan CPL di IAB. Kalau inti IAB akreditasi internasional saya definisikan di sini IAB ya. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun kalau kita lihat dari redaksionalnya itu beda, tetapi sebenarnya itu poinnya itu sama. Jadi yang penting itu adalah bisa, jadi namanya CPL itu kayak BKS itu hanya memberikan contoh. Nanti kalau prodi mau memodifikasi, tapi nggak boleh ngurangi ya, tapi nggak boleh ngurangi. Boleh menambahkan atau memodifikasi, itu silahkan. Gitu. Tapi kalau nanti misalnya prodi BKST terlalu banyak ya, ada 14 gitu. Misalkan mau pakai CPL langsung IAB aja, ada 11 yang dikit gitu misalkan. Mau pakai CPL IAB, bisa gitu. Itu enggak masalah. Karena antara CPL BKSTI dengan CPL IAB itu saling terkait. Jadi bisa jadi satu CPL di IAB itu di BKSTI dijabarkan menjadi 2 CPL. Gitu. Jadi itu redaksional saja sih. Gitu. Jadi enggak, kalau yang bagian ini saya pastikan mau pakai CPL BKSTI boleh, mau pakai CPL IAB boleh, gitu, sama saja. Gitu. Oke. Apakah sudah menjawab, Saudari Intan? Kalau mau nambahkan CPL sesuai dengan karakter universitas misalkan. Jadi mungkin beberapa universitas itu punya karakter tersendiri, misalkan UPN punya apa ya, misalnya kewarganegaraan atau ya tadi ya apa sih unsur kompetensi yang terkait dengan nasionalismenya gitu ditambahkan di situ boleh, enggak masalah gitu. Yang penting kan intinya yang diminta di akreditasi internasional itu udah difasilitasi. Mau ditambahkan boleh. Gitu. Intinya nggak boleh ada yang hilang gitu aja. Iya. Ya, siap. Itu untuk pertanyaan pertama, semoga sudah menjawab. Untuk pertanyaan kedua, saya silahkan kepada teman-teman apabila ingin menanyakan secara live. Monggo. Apakah ada? Monggo di unmute. Kalau tidak ada yang ingin bertanya secara live, akan saya lanjutkan pertanyaan dari chat. Oke. Saya lanjutkan yang dari chat dulu nih, Bu. Oke, silakan monggo. Kalau yang di chat itu pertanyaan kedua dari UMRI Nova. Ibu menjelaskan bahwa S1 itu perancangan dan S2 itu penelitian. Mohon penjelasannya tentang hal ini, Bu. Apakah perancangan itu bukan bagian dari penelitian juga? Ya. Jadi satu, kalau kita membuat kurikulum, itu kan kita sesuai dengan levelnya, gitu ya. Kayak di KKNI, Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia, itu kan antara S1 dengan S2 itu kan berbeda. Begitu juga pada saat kita membuat kurikulum. Jadi kita biasanya menggunakan Bloom taksonomi. Mungkin sudah pernah bisa di googling ya, terkait dengan Bloom taksonomi. Nah, biasanya untuk level S1, level Bloom taksonominya itu lebih ke apply. Jadi apply itu artinya adalah dia menggunakan entah itu konsep, teori,
ke dalam sesuatu. Nah, kalau di S1 menurut akreditasi internasional itu adalah perancangannya. Nah, jadi kalau antara perancangannya. Jadi kalau S2 itu tidak apply, tapi lebih level di atasnya lagi, yaitu analisis. Jadi bisa menganalisis. Nanti S3 di atasnya lagi, yaitu bisa mensintesis. Jadi level S1, S2, dan S3 itu tidak sama pencapaian kompetensinya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah apa bedanya antara perancangan dengan penelitian? Nah, kita sebenarnya di googling sudah kita bisa browsing ya, definisi engineering design itu apa. Jadi definisi namanya perancangan itu adalah ada stepnya. Jadi pertama kita tentukan problem, kedua kita tentukan spesifikasinya. Jadi spek dari yang nanti kita problem itu harus diselesaikan dengan apa. Kemudian kita tentukan performance indikatornya. Kemudian baru kita mencoba merancang. Nah, merancang pun nanti kita juga dihadapkan beberapa pada alternatif solusi, gitu kan ya. Dari alternatif solusi itu kita analisis, kita dapatkan rancangannya yang sesuai dengan spesifikasi tadi. Itu yang kita namakan dengan perancangan. Untuk detailnya, definisinya ada definisi detail terkait dengan engineering design. Nah, sementara kalau penelitian itu saya berikan contoh, kalau merancang, itu saya berikan contoh tadi, misalkan kalau di TI kan tidak harus dengan produk ya, tapi kalau dengan produk itu cetol banget ya, konkret. Misalkan saya ingin bisa membuat produk yang bisa saya gunakan untuk membawa barang 1 kilo misalkan. Jadi buat produk yang bisa nampung barang 1 kilo. Anda buat perancangannya. Atau Anda mau buat, kalau mahasiswa saya dulu itu buat apps gitu ya. Apps yang tujuannya adalah untuk UMKM agar mereka bisa inventorinya itu tidak berlebih misalkan. Jadi tujuannya gunanya adalah untuk bisa mengontrol inventorinya supaya tidak ada stock out dan shrinkage misalkan. Nah, jadi itu kan kita merancang. Nah, nanti kita evaluasi apakah rancangannya itu sesuai dengan speknya. Misalkan speknya itu kalau UMKM ini pakai rancangan saya, nanti mungkin dia akan bisa menaikkan misalkan menurunkan jumlah produk yang sudah kadaluarsa sekian persen. Nah, rancangan itu nanti kita analisis dengan itu. Itu yang namanya dengan rancangan. Atau rancangan yang bentuknya kalau dari saya mungkin rantai pasok ya, merancang rantai pasok. Merancang rantai pasok adalah kita bisa tahu misalnya merancang jaringan rantai pasoknya. Jadi kita di sini tidak dalam bentuk produk, tapi dalam bentuk blueprint gitu kan, dalam bentuk rancangan blueprint. Yang di situ kita tahu, oh kalau saya mau saya mau membuat mouse ini dengan harga misalkan 50.000 di Jogja, maka saya harus ngerancang ini bahannya harus saya ambil dari mana, jumlahnya berapa, kapan harus dikirimkan, dibuat di mana dan seterusnya kan. Nah, itu juga merupakan rancangan yang tujuannya adalah misalkan saya spekkan tadi adalah saya bisa jual ini dengan harga 100.000 atau 50.000. Nah, itu perancangan. Nah, sementara kalau saya berikan contoh penelitian adalah misalkan teman-teman yang banyak melakukan penelitian itu adalah teman-teman ergonomi misalkan. Saya mau mengukur tingkat awareness dari seorang pengendara kalau misalkan bedanya kalau saya minum kopi sama saya nggak minum kopi. Nah, jadi kan di situ kan Anda melakukan penelitian, apa ada pengaruh dari minum kopi terhadap awareness pada saat saya berkendara. Nah, itu yang dinamakan dengan penelitian. Jadi penelitian dengan perancangan itu berbeda. Jadi kalau penelitian itu lebih, ya tadi ya, kita lebih ingin tahu dalam terhadap suatu case. Sementara kalau perancangan adalah we make something gitu, tapi membuat sesuatu tidak harus bentuknya konkret produk, tidak. Dalam TI tidak harus bentuknya produk, tetapi bisa juga bentuk blueprint. Atau Anda misalkan merancang bentuk coding ya, pemrograman komputer yang sangat efisien. Misalkan saya punya titik 50 nodes VRP, misalnya saya mau selesaikan dengan VRP, tapi saya mau
saya mau merancang coding sedemikian rupa dengan dalam waktu 1 menit misalkan sudah dapat hasilnya. Itu kan Anda ngerancang. Gitu. Jadi tidak harus di TI itu tidak harus ngerancang bentuknya fisik kayak teknik sipil, kayak teknik kimia, tidak. Kan kita kan memang punya socio-technical system. Jadi nggak cuma technical system tok gitu loh, tapi juga ada faktor human-nya gitu. Nah, faktor human itu tidak semuanya bisa dirancang secara konkret gitu. Ya mungkin semoga bisa menjawab ya. Jadi bedanya perancangan dengan penelitian itu saya bisa ilustrasikan seperti itu gitu. Ya. Oke, apakah sudah menjawab? Saya rasa sudah, sudah dijelaskan jelas sekali tentang perancangan dan penelitian. Apakah ada yang ingin bertanya secara live? Monggo, disilakan. Boleh bertanya Bu Berti? Oke, boleh sangat Bu. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berta, presentasinya sangat bagus, komprehensif, dan insya Allah memberikan banyak pencerahan pada teman-teman di TI. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini kan setahu saya kan idenya sebenarnya ide perancangnya itu kan kepinginnya kalau orang teknik kimia ya jangan hanya belajar teknik kimia saja gitu loh, tapi boleh ngambil yang apa dia punya kompetensi lain gitu. Tetapi kemudian kan itu akan sulit sekali kalau karena kita sendiri itu kan terpancang pada kurikulum. Misalnya orang teknik industri harus mampu mempunyai basic di hal ini berapa persen, sehingga kan nggak bisa kemudian orang itu belajar, istilahnya orang Jawa bilang itu ngelemboro sampai naik dewi, pulang-pulang dikasih ijazah, itu kan nggak bisa, karena kita memang kalau ada akreditasi dan sebagainya kan kita memang sudah punya kurikulum dengan dengan rancangan yang sedemikian rupa bahwa harus terpenuhi bagaimana gitu. Nah, memang sebenarnya kalau kita lihat apa yang sudah dilaksanakan perguruan tinggi kan itu sudah kita laksanakan sebenarnya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu kan magang lah, apalah, KKN lah, itu kan sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Cuma memang kan yang harus kita bangun kan sistem yang tadi Ibu Berta sudah sampaikan panjang lebar gitu ya. Sistemnya bagaimana, yang mau kita konversikan yang bagaimana, ini konversinya bagaimana. Nah justru itulah sebenarnya kesulitannya gitu ya. Jadi misalnya tadi mengambil mata kuliah di prodi di luar prodi, tetapi di universitas yang sama, itu pun sudah masalah gitu. Karena kita itu kan nggak seperti kalau kita di luar negeri gitu ya. SPP gratis, semua sama. Nah sekarang misalnya di UGM sendiri, antara TI dengan TP misalnya, TIP, UKT-nya sudah berbeda. Terus nanti kalau kita mau ngambil misalnya aplikasi dari proses produksi untuk industri agro di TP, ternyata pendekatannya juga berbeda. Nggak semuanya bisa kita ini kan sesuai dengan kurikulum kita. Itu kalau dari sisi konten. UKT-nya sudah bingung lagi. Di sana UKT-nya kalau UKT 1 segitu, ini 1. Itu kan sebenarnya yang sangat menjadi kendala atau concern pimpinan kan sebenarnya di situ. Belum lagi kalau kita ke perguruan tinggi lain. Betul. Perguruan tinggi lain, UKT-nya bagaimana? Belum lagi culture-nya sudah berbeda. Mahasiswa juga mesti akan males karena kalau ke sana harus cari kos-kosan, biaya hidupnya beda, adaptasi lagi. Mungkin kalau mahasiswa disuruh milih, mending nggak usah ngambil yang seperti itu, gitu ya. Karena kan ini banyak sekali modalnya, istilahnya begitu. Kemudian dari sisi dosennya sendiri, kan kita tidak kemudian satu kelas, kemudian sama-sama ngambil sana. Satu anak, kita dosennya satu di perusahaan, katakanlah kalau dia magang, di sana ada satu. Jadi kita itu ngurusi satu mahasiswa, yang satu magang lagi di mana. Ini berat sekali gitu ya. Justru yang seperti ini tuh yang sebenarnya kita sudah melaksanakan yang seperti itu. Cuma memang ini kan terus gimana gitu, berat sekali gitu ya, sangat berat gitu di situ itu. Nah kemudian
tadi Bu Berta sudah menyampaikan banyak hal dan saya kira rancangannya sudah sangat bagus ya. Hanya kemudian saya masih ingat statement Bu Berta bahwa semua mahasiswa itu harus mengalami treatment yang sama. Nah, ini juga sulit sekali buat kita gitu ya. Karena mahasiswa itu kan terus di sana, yang satu misalnya ngambil P3, perancangan dan pengendalian produksi. Yang satu kemudian kita konversikan dari dia magang atau apalah dia di industri. Yang satu di kelas gitu. Ini kan sebenarnya dengan standar yang berbeda. Yang kemudian yang di sana sendiri itu saya sudah pernah ngobrol dengan beberapa mahasiswa UGM gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya ini pinginnya ya jangan sampai nggak dapat teorinya, karena mereka juga nggak akan bisa kemudian langsung praktek, langsung ini gitu kan. Ini agak repot memang. Nah, terus kemudian kalau misalnya yang di sana seperti itu, yang di kelas seperti itu, kemudian kita ini kan dengan SKS yang sama, pinginnya nilainya standarnya sama, tetapi kan ternyata juga pelaksanaannya berbeda. Nah, yang saya tertarik itu tadi yang evaluasi atau assessment-nya yang didasarkan pada CPL. Di CPL tadi itu kan ada misalnya etika 2 SKS, kemudian kemampuan berkomunikasi 2 SKS. Nah, kemudian kalau itu CPL, kemudian kita memasukkannya ke dalam mata kuliah itu bagaimana gitu. Karena kita di transkrip kita itu kan tentunya sesuai dengan mata kuliah yang sudah kita tentukan gitu ya, bahwa di TI nanti lulusnya ini. Nah, sementara CPL itu kan bukan mata kuliah ya, dia menjadi bagian dari mata kuliah, katakanlah seperti itu, unsur dari mata kuliah itu. Sementara tadi diberi 2 SKS, kemampuan berkomunikasi 2 SKS. Nah, itu kemudian mengkonversikannya ke dalam mata kuliah yang nanti akan tertulis di transkrip, itu caranya bagaimana gitu. Karena saya lihat kan SKS-nya besar-besar sekali itu. SKS-nya besar-besar sekali. Memang kalau kita mengajar seperti komunikasi, kemampuan komunikasi, kemudian etika, itu kan menjadi hidden kurikulum gitu ya. Dia sebenarnya hidden kurikulum di setiap kita mengajar kan ada hal-hal seperti itu, CPL seperti itu kan ada. Nah, yang besar sekali ini tadi itu memasukkannya gimana gitu, menjadikan dia keluar sebagai mata kuliah gitu. Kalau kita ya artinya yang kita perhatikan kan memang kalau lulus itu dengan mata kuliah seperti ini, sementara kita asesmennya dengan itu gitu ya. Kemudian itu sebenarnya pertanyaan utama saya. Terus kemudian ini hanya istilahnya itu istilahnya concern kita untuk sesama lah. Mungkin di Jawa itu banyak industri atau perusahaan yang kita bisa kerjasama gitu ya. Tapi teman-teman yang di perusahaan perguruan tinggi yang yang kecil-kecil, yang di luar Jawa itu kan gimana gitu ya, meskipun kita mungkin seperti UGM kan kuat sekali, bisa ini bisa itu gitu, tapi teman-teman yang ini artinya kan indikator Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang dicanangkan pemerintah yang sekarang sudah dipakai untuk penilaian, itu kan akan jauh sekali. Saya pernah ngobrol sama salah satu teman yang dia dari Sulawesi Tenggara ya. Itu bingung, mau kerja praktek saja sudah bingung sekali gitu, apalagi magang. Dan kita ingat bahwa pemerintah sebenarnya juga tidak siap, karena saat ini BUMN saja dengan statementnya sudah mengatakan hanya punya seat katakanlah 5.000 saja, sementara mahasiswa kita berapa gitu. Itu kan jadi artinya tidak balance antara keinginan pemerintah segini, ininya begini, nggak ada mewadahi kita gitu loh. Itu kan jadi repot sekali. Nah, ini mungkin juga menjadi PR untuk BKSTI gitu ya, bagaimana kita membuat, sebenarnya BKSTI itu kan banyak sekali teman-teman TI yang sudah kerja punya posisi bagus-bagus, mungkin itu bisa membantu istilahnya bisa terdaftar gitu ya, artinya ini punya alokasi berapa. Nah, itu sebenarnya cita-cita sejak
Zaman dulu waktu saya membantu Pak Hakim di PKSTI, tetapi kan ini ya memang sulit sekali anunya gitu. Kadang-kadang kita punya konsep besar gitu, pengen ini, pengen itu, tetapi terus kemudian konkretnya itu mau berjalan itu agak sulit gitu ya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan, artinya ada beberapa pendapat saja gitu, tetapi tadi yang barangkali mungkin Bu Berta bisa memberikan gambaran kalau kita itu kemudian yang kita assess itu CPL-nya itu tuh selalu bagaimana gitu. Ya, sementara itu terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nur, Bu Nur. Saya masih yakin kok Bu Nur keluar tuh langsung susah jawabannya. Jadi memang saya tidak bisa menjawab semua gitu ya, karena saya tidak punya kapabilitas atau otoritas untuk menjawabnya gitu ya. Jadi memang terkait dengan Kampus Merdeka yang, jadi kalau kita pikir-pikir ya, ini sebenarnya kita sudah melakukan gitu. Cuma sekarang kan jadi diformalkan gitu ya. Diformalkan dan di situ jadi sebenarnya jadi implikasinya adalah ada ekstra work untuk administrasi, jadi gitu kan ya. Nah, makanya tadi saya di awal udah bilang, ini yang merdeka mahasiswanya, dosennya belum, prodinya juga mungkin belum gitu ya. Kecuali kalau nanti memang kita sudah punya sistem yang sistem informasi yang sangat terintegrasi, semuanya antara PT, industri dan ini terkoneksi, itu akan mudah. Untuk saat ini memang menjadi tantangan tersendiri ya untuk pelaksanaan kampus merdeka. Nah, kemudian terkait dengan itu Bu, nanti penilaian CPL misalkan untuk etika 2 SKS, komunikasi 2 SKS. Kalau untuk komunikasi mungkin saya bisa paham 2 SKS karena misalkan melakukan presentasi untuk setiap bulan gitu ya. Tapi kalau untuk etika 2 SKS saya sendiri juga saya anggap yang di buku panduan itu hanya contoh gitu ya. Jadi nanti tergantung prodinya itu nanti mau membebani itu menjadi berapa SKS. Nah, cuma pertanyaan tadi Bu Nur adalah ini nanti mengkonvertnya ke dalam mata kuliah seperti apa? Karena begitu mahasiswa lulus, yang keluarkan tidak hanya saat ini, yang dikeluarkan itu adalah transkrip. Dan transkrip itu kan ada list mata kuliah, bukan capaian CPL-nya gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat lebih ke depan, mahasiswa itu untuk akreditasi internasional ya, itu tidak hanya nanti list mata kuliahnya saja, tapi nanti ada nilai dari capaian pembelajaran lulusannya. Nah, tapi nanti biasanya itu nanti akan difasilitasi di SKPI, gitu. Nah, sehingga untuk saat ini bagaimana kita menilai CPL tapi dikonvert ke mata kuliah, yang kita lakukan adalah kalau yang saya mungkin sharing pengalaman kami di teknik industri. Jadi untuk yang mata kuliah misalkan etika, jadi kita akan list di kurikulum itu untuk etika itu mata kuliah apa saja yang mewakili di situ. Jadi kita lihat di situ, kita lihat kalau kita mau bandingkan antara apple to apple antara yang reguler sama yang kampus merdeka. Yang kampus merdeka memang belum ada, cuma memang pemikiran kita udah sampai di sana gitu ya. Jadi kita lihat untuk CPL etika itu di list mata, misalkan saya mau ngukurnya itu etika di pengantar teknik industri ada misalkan, di KKUP konsep KKUP itu kepanjangannya apa ya? Konsep keteknikan untuk peradaban, misalkan itu. Kemudian nanti di KP ada, di KKN ada. Nah, kami lihat situ, dan situ porsinya CPL di 4 mata kuliah itu nanti berapa SKS gitu. Jadi ini kami ngeplot SKS-nya, ngeplot assignment untuk SKS-nya dulu. Nah, kalau ternyata nanti jatuhnya cuma 1 SKS misalkan, atau setengah SKS, nah itu akan kami gunakan setengah SKS dan nanti pembebanannya itu di salah satu mata kuliah itu. Kalau kita menilai CPL-nya, jadi mana yang paling dominan dari 4 mata kuliah itu untuk CPL etika, itu nanti penilaiannya akan di mana. Nah, itu sebagai pengganti nilai CPL untuk mata kuliah tersebut. Nah, jadi memang sebelum kita melakukan kampus merdeka, kita harus punya struktur kurikulum yang sudah jelas gitu ya. Jadi CPL, kita mengukur CPL mana di mata kuliah mana. Sehingga kalau itu nanti metodenya tidak melalui kuliah itu, tapi melalui pembelajaran kampus merdeka, nah kita dengan mudah bisa mengkonvert. Jadi begitu Bu Nur yang terkait dengan CPL kaitannya dengan MK. Kalau yang lainnya tadi ya, oh ya kerjasama dengan industri.
memang ini juga pernah isu ini itu pernah menjadi pembicaraan pada saat kami itu melakukan rembuk nasional tentang kampus merdeka di BKSTI gitu ya. Jadi ada beberapa usul dari perguruan tinggi yang di luar daerah sana yang memang untuk mencari industri aja sulit gitu ya. Karena kebanyakan perusahaan besar nggak mau ke kami gitu. Gimana kalau nanti membuat suatu pemerintah mungkin dibantu BKTI juga membuat satu list daftar perusahaan yang bersedia untuk dilakukan kampus merdeka gitu ya. Jadi itu merupakan saran ya, nanti mungkin akan sepertinya beberapa pembicaraan sudah dilakukan antara BKSTI dengan BKTI ya, tapi saya belum mengawal kelanjutannya gimana, baru masih pembicaraan sih. Semoga nanti akan ada follow up-nya. Nah, oleh karenanya saya yakin kenapa pemerintah itu tidak berani untuk mewajibkan kampus merdeka ya karena itu. Jadi karena kapasitas untuk menampung mahasiswa untuk kalau misalkan semuanya mau kampus merdeka itu sangat tidak cukup gitu ya untuk ini. Sehingga untuk kampus merdeka ini merupakan hak mahasiswa. Jadi hak yang tidak harus dipenuhi gitu ya. Hak mahasiswa yang kita sendiri memfasilitasi, tapi mahasiswa itu tidak harus mengikuti gitu. Jadi mungkin tidak banyak Bu Nur yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk sesi pertanyaan lagi, sesi pertanyaan terakhir ini satu pertanyaan dari Bapak Nana. Monggo, dari tadi sudah raise hand, terima kasih sudah menunggu. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Nana. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Ya, mohon izin saya bertanya ke Ibu Berta. Monggo. Ya, Ibu, tadi sebenarnya saya ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan kedua saya tapi sama dengan pertanyaannya Ibu Nur tadi. Ya, terkait masalah bagaimana cara mengkonversi penilaian ya di mana asesmennya berdasarkan CPL tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian saya ke pertanyaan pertama jadi karena yang tadi itu adalah pertanyaan kedua saya. Nah, pertanyaan pertama adalah tadi Ibu sudah menjelaskan terkait masalah definisi kurikulum, tapi saya mencoba menyampaikan definisi kurikulum dalam arti sempit ya, yaitu list mata kuliah supaya lebih sederhana aja saya bertanya gitu. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa ya program studi wajib menyediakan ya kurikulum di mana itu adalah hak untuk mahasiswa. Apakah mahasiswa akan mengikuti seluruh MK yang ada di program studi ya atau mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa bisa mengambil misalkan tadi salah satunya adalah magang di industri. Kebetulan kampus kami di daerah di Kerawang, di mana adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, ya, di mana kami seharusnya tidak kesulitan untuk melakukan kerjasama magang dengan di industri. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah kami boleh ya hanya memiliki kurikulum dalam arti sempit ya, kurikulum dalam arti sempit artinya hanya satu kurikulum ya, list MK per semester ya, tetapi kami menerapkan baik itu untuk reguler ya yang mahasiswa mengambil full di program studi ya sesuai kurikulumnya, atau kami gunakan kurikulum yang sama ya, misalkan di semester 6, semester 7, tetapi mahasiswa itu magang selama 1 tahun ya. Kalau misalkan kita ngambil di semester 5, semester 6 ya, di mana nanti konversinya kami masukkan ke list mata kuliah yang ada di semester 5, 6. Apakah boleh kami melakukan seperti itu, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nana. Kayaknya pernah ketemu sebelumnya ya. Ya, Ibu. Di WA. Di WA, di UGM pernah ketemu juga di terkait itu jawabannya adalah saya singkat aja boleh Pak gitu. Karena itu sebenarnya adalah otonomi prodi untuk menentukan apakah ini nanti mau saya misalkan untuk program Kampus Merdeka itu saya ekivalenkan saja dengan kurikulum reguler yang saat itu berjalan gitu. Misalkan
program magang semester 5 dan 6 sekaligus saja saya masukkan di ekivalensi di mata kuliah di semester 5 dan 6. Itu juga boleh. Atau misalkan alternatif yang lain adalah, wah ternyata begitu saya lihat untuk semester 5 dan 6 tidak semua mata kuliah itu bisa relevan dengan program magangnya gitu. Sehingga mungkin akan saya tambahkan sebagai mata kuliah pilihan. Itu juga boleh. Nah, mata kuliah pilihan itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi 2. Jadi ada mata kuliah pilihan prodi. Jadi mata kuliah pilihan prodi maksudnya mata kuliah pilihan yang masih terkait dengan teknik industri, atau mata kuliah pilihan bebas. Jadi mata kuliah pilihan yang nggak nyambung-nyambungnya, misalkan nggak ada nyambungnya jauh dengan teknik industri. Nah, itu bisa kita tambahkan di situ. Itu alternatif yang lain, cara alternatif yang lain. Nah, nanti untuk mata kuliah yang bebas itu juga terserah prodinya, mau dimasukkan sebagai bagian dari transkrip boleh, atau dimasukkan di SKPI juga bisa. Gitu. Jadi monggo itu kewenangan prodi menentukan ekivalensi prosedur dan lain sebagainya. Sedikit mungkin Bu, mungkin apabila tadi menggunakan kurikulum yang sama dengan yang program reguler, yang penting di awal disampaikan berarti ada semacam pengantar atau surat ya dokumentasi ya, yang menyatakan bahwa sekian orang ya mengikuti program magang di PTA, di PTB ya, yaitu mengikuti program belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi diawali dengan ada suratnya dulu berarti ya Bu ya. Iya. Surat itu juga harus mendetailkan terkait dengan tugas nanti di selama magang itu apa saja, dan CPL nanti yang diukur apa saja, dan nanti CPL itu ekivalensi dengan mata kuliah di kurikulum reguler itu terkait mana saja. Nah, jadi itu sudah harus didefinisikan di awal. Gitu, sehingga nanti malah sebenarnya tidak hanya pada ekivalensi itu, tapi juga sampai ke penilaiannya nanti dinilai dari mana, dari apa saja. Misalkan bisa jadi nanti ada dosen dari PT penilaiannya cukup dengan mengerjakan soal misalkan, atau cukup dengan presentasi secara oral misalkan, atau mungkin dengan cara yang lain gitu. Gitu. Jadi itu baik, harus Ibu. detail. Iya, ya jangan sampai di prodi ya ada 2 kurikulum, ini kurikulum yang untuk yang reguler, untuk yang belajar merdeka, kampus merdeka, ya nanti malah jadi bingung. Iya, kurikulumnya tetap satu, cuma nanti kita membuat suatu instrumen atau prosedur khusus untuk adaptasi terhadap kampus merdeka, tapi kurikulumnya tetap satu. Baik, ya terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait kurikulum tadi sepertinya juga ada pertanyaan yang di chat mengenai apakah kurikulumnya itu nanti jadi 2 atau bagaimana. Itu sekaligus sudah menjawab Ibu. Iya. Oke, terima kasih sekali untuk sesi tanya jawabnya. Mohon maaf kalau misalkan banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat yang tidak bisa terjawab. Saya cukupkan sesi tanya jawab di jam ini, di menit ini. Ngoten nggih. Terima kasih sekali kepada Ibu Berta atas materi yang sangat komprehensif dan juga membuka wawasan. Izinkan saya untuk memberikan info bahwa materi yang dipaparkan oleh Bu Berta akan kami kirimkan ke dalam email masing-masing peserta beserta sertifikatnya. Jadi dimohon untuk para peserta mengisi presensi yang sudah di-share oleh panitia di link chat, di chat, gitu. Linknya sudah ada di chat masing-masing di sini, gitu. Itu sebelum saya akhiri acara webinar ini, saya mohon untuk kepada semua peserta menghidupkan videonya karena kita akan mengambil foto komemorasi. Monggo, disilahkan. Ini 3 kali, nggih, karena ada 3 slide. Untuk panitia, apakah sudah bisa diambil? Fotonya sudah ya? Sudah. Oke. Untuk yang di slide 1, oke, sudah. Oke, 1, 2, 3. Sudah? Oh, ada yang belum aktif. Kita ulangi lagi. Monggo. 1, 2, 3.
Nggih. Lalu yang slide 2 nggih. Oke. Yang slide 2. Nggih, sudah? Udah siap panitia? 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga. Oke, yang slide ketiga sudah. 1, 2, 3. Udah. Oke. Terima kasih. Untuk foto komemorasinya sudah diambil oleh panitia. Sekian acara webinar pada hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga para peserta yang sudah mengikuti sampai akhir. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan daring lainnya. Dan semoga kita semua sehat dan dalam lindungannya dan juga terhindar dari semua pandemi. Ngoten, dipersilahkan apabila ada yang mau live atau mungkin ada yang masih mau menggunakan room untuk ngobrol dengan rekan sejawat. Terima kasih Bu Berta. Iya, sami-sami bener. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, bisa ketemu lagi. Amin, amin. Udah kangen ya, pengen kopi darat. Iya, pindah anu ya. Sekarang di mana anunya? Gimana? Masih di situ ya. Hanya KPFT-nya aja yang pindah ya. Iya. Saya sering ke situ loh. Masih sepi. Iya. Oh, sejak Maret saya tuh enggak pernah ke kampus. Jadi 100% WFH. Saya sering lewat-lewat situ, tapi ya masihan. Iya. Yang memang hanya yang penelitian kan, yang iya, yang penelitian mahasiswa tugas akhir. Iya, itu yang pun boleh. dengan izin protokol yang sangat ketat. Betul, harus izin fakultas dulu, Bu. Iya, karena kalau nggak, yang lab kan nggak bisa dikerjakan di rumah. Hanya yang lab saja yang bisa masuk. Inje. Iya. Nek kula aja ditakoni, kula can badhe kempling lho, Bu. Apa? Terima kasih Bu Berta. Inje sami.